tersebutlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu artinya hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Itu namanya sahabat. Ya, ada orang ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Itu tidak sahabat. Siapa? Abu Lahab. Ketemu sama Nabi itu, berkaul sama Nabi, bahkan pamannya Nabi, tapi tidak beriman sama Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Bapak-bapak tidak usah lihat ini nanti dibagi-bagi kalau cukup. Ini memang ya. Ada juga orang ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi matinya tidak beriman dengan Nabi. Dek nak capuri deceng, berakhir dengan kafir, tidak bisa disebut sahabat. Siapa? Abdullah bin Ubay. Dia beriman sama Nabi, sahabat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi terakhirnya murtad, keluar dari Islam. Tidak boleh disebut sahabat. Yang disebut sahabat ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman kepada Nabi, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ini tidak banyak. Sahabat ini bernama Alqamah. Bagus ibadahnya, di mana Nabi dakwah ada di depan, kalau Nabi berjamaah di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat. Dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma bilang la, tidak, kaku bibirnya. Bilal lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Alqamah madang ideknya oleh mas syahadat. Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat, tolong anda doakan. Nabi bersabda, baik, kenapa bisa? Nabi sekali agamanya itu, kok bisa? Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu bertanya, ada yang tahu rumahnya bapaknya? Sudah meninggal ya Rasul. Kau pergi cari mamanya, pasti ada dosanya sama mamanya ini. Pergi kau cari mamanya, cari, ketemu. Bilal berkata, bu, sakaratil maut kodong itu anak, tanda bisa syahadat, mungkin ada dosanya sama ibu. Apa Nabi lagi ibunya? Ada apa nih? Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati aku hamilkan. Masya Allah, pernah dirasakan hamil? Pernah Pak? Oh, itu di belakang itu. Itu bedek kalau hamil orang, tidak ada enaknya. Coba lihat orang hamil, jalan aja setengah mati, duduk itu tidak bisa duduk masuleka, pakai standar samping. Iya toh, tidur. Baik, pernah lihat ibu hamil tidur tengkurap, mopang, tidak bisa. Bapak, bagaimana rasanya hamil nih Pak? Mau kita rasakan, ambil ki kelapa, kasih masuk 1 biji di perut tak, dengan sabuk-sabuknya, kemana-mana bawa. Itu ibu-ibu kemana-mana kan dia bawa. Setengah mati, tidur tidak ada enaknya, menghadap ke kanan poso, menghadap ke kiri sesak napas, satu jenaknya kayak pasrah. Coba, kalau kita laki-laki menderita, paling menderita kalau ngidam istrinya. Pernah ada bapak-bapak, Ustaz apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidamnya istri? Tak, dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari duduk. Mulai berhenti kau nak kasih bodoh-bodoh kau itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 naik di atas lemari. Berarti ini sisa kasih. Dia bilang ini, setengah mati aku hamilkan, setengah hidup aku lahirkan. Coba lihat ibu-ibu kalau melahirkan. Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Tidak. Toba mak. Toba mak. 5 bulan kemudian hamil misi dek. Setengah mati aku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya dari saya. Bu, lihat itu anakmu, tidak bisa, tidak selamat ini kalau ibu tidak maafkan. Tidak mau saya Rasul, kurang ngajar, biar saya rasa. Kalau begitu kata Nabi, jalan satu-satunya supaya selamat ini anaknya ibu, saya harus bakar. Silakan. Saudara-saudara sekalian, kata Nabi, kumpulkan kayu, kumpul kayu, kumpul kayu, nyalakan, nyala.
Begitu nyala ditanya lagi, Bu, betul tidak memaafkan? Saya tidak memaafkan. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Itu api neraka, Pak. Jangan coba-coba. Ini bapak-bapak yang anggap enteng api neraka. Kan ada tuh itu biasa bilang, wita topina witai. Api neraka itu, Pak, kata Nabi, 69 panasnya api di dunia, baru sama panasnya api neraka. 69 kali. Api dunia, Pak, 69 kali. Itu bahkan paling ringan apinya neraka. Kata Nabi, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, paling ringan. Letakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Jadi kalau bapak-bapak mau bayangkan api neraka, coba maki ambil ki api, nyalakan kompor gas, kasih masuk tangan tak. Kalau bapak merasa ringan, aman. Tapi kalau baru api rokok lompat maki, oh hati-hati kau cikali. Hati-hati. Api neraka itu kan ada 4 tingkatan. Api yang Allah ciptakan itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, api yang warna merah. Ini apinya para perokok. Coba lihat kalau merokok, kayak orang bodoh-bodoh. Apa kerja itu? Isap buang, beleng-beleng. Sekali-kali isap, kunyah. Nah, masa kamu itu saja nak kerja 10 menit, beleng-beleng. Ada merokok di sini? Minta maaf, Pak, minta maaf. Biar ini bapak marah, bapak mau marah mau pulang sebentar. Bilang Nabi, lebih baik api dunia siksa kau daripada api neraka. Kau tidak bakal tahan itu api neraka. Nyala, diangkat, Alqamah diangkat ramai-ramai. Kata Nabi, lempar masuk api. Begitu mau dilempar, ibunya berteriak, tahan, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Memang dia kurang ajar, memang dia durhaka, tapi sudah kumaafkan dosa-dosanya. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang melahirkan dia. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang hamil dia 9 bulan dalam perutku. Saya maafkan dia ya Rasul. Begitu dia bilang saya maafkan, Nabi berkata, letakkan, turun. Pas turun, ditanya kembali ibunya, Bu, betul kita maafkan? Betul ya Rasul. Lalu Alqamah dituntun dan akhirnya dengan susah payah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia. Apa hikmah dari kisah ini, Pak? Sahabatnya saja Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa selamat ketika sakaratul maut, menghadapi sakaratul maut dengan susah. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Ini kejadian lebih 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Apakah tidak ada sekarang seperti itu? Anak durhaka? Oh, lebih banyak lagi sekarang, Pak. Anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tinggi tongkurang ajarannya. Bahkan saya baru-baru dapat, Pak, saya mau pergi taksiah di Makassar, mau pergi ceramah di Makassar, tiba-tiba ada ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sambil menangis ini ibu, Ustaz tolong cepat datang ke rumahku Ustaz, tolong saya Ustaz. Saya bilang, Bu, kenapa? Tenang Ibu. Dia menangis terus seduh-seduh. Kenapa Ibu? Dia bilang, tolong Ustaz, meninggal suamiku, tidak tahu kamu urus bagaimana Ustaz. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anakku Ustaz, sibuk semua Ustaz. Saya sudah telepon, tidak ada yang bisa datang. Ini kejadian sebenarnya. Lalu saya datang ke rumahnya, saya batalkan ceramahku, saya suruh ganti orang. Menangislah ini Bu di depan jenazah suaminya. Saya bilang, mana anaknya? Teleponnya, mari saya telepon. Dia kasihlah nomor telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Pengusaha, banyak duitnya. Saya telepon anaknya. Tabe Pak, ada berita duka, meninggal bapak tak? Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Saya bilang, jadi bagaimana deh? Ditunggu ki atau apa? Apa dia bilang? Sudahlah Ustaz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Biar saya pulang tidak hidup lagi bapakku. Banyak pekerjaanku di sini. Begini saja Ustaz, tolong kirim SMS kan nomor rekening tak. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah bapakku kita yang ngatur. Coba, kayaknya anaknya, tinggi sekolahnya, tapi karena tidak dididik agama dengan baik, seperti ini kejadiannya. Nauzubillah min dzalik. Saya baru-baru pulang dari Jepang. Saya kaget itu Jepang Pak.
hampir setiap rumah ada anjingnya, dan itu dipelihara anjing lebih mahal biayanya daripada anak yatimnya Indonesia. Ada restoran itu khusus kasih makan anjing. Datang itu warga Jepang, datang ke situ hanya untuk kasih makan anjingnya. Adalah saya tanya, karena dia punya 4 anjing, saya tanya, kenapa tidak ada anakmu ikut? Nah, bilang tidak ada anakku, padahal ada istri, suami istri. Kenapa tidak bikin anak? Kenapa anjingku pelihara? Apa Nabi bilang? Kalau anjing saya pelihara, meskipun uangku keluar, paling tidak jadi hiburan buat saya. Sampai tua saya bisa main-main sama anjingku. Kalau anak setengah mati kulahirkan, tua, nah kasih masuk ke panti jompo. Tidak ada gunanya pelihara itu anak. Coba. Kalau bapak tidak didik agama dengan baik anak tak, tunggu nih. Nah kasih begini ki juga. Pak, ibu bapak yang saya muliakan, ini yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita didik agama tak, Pak. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Nah, sekarang kenapa anak tak salah? Kenapa anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kelasnya? Bandingkan zaman kita kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajah-wajahnya tomat-tomat tak madi, Pak. Mau lewat depannya orang tua, tidak boleh kalau ada tamunya. Kalau ada tamunya bapak kita lewat, nah kasih bolak matanya. Lari maki. Sekarang kasih bolak mata tak, Pak. Apa nak bilang nak tak? Kenapa mata tak, Pak? Nah, sekarang pertanyaan. Bagaimana cara mendidik anak? Silahkan baca buku pedoman pendidikan anak. Silahkan baca hasil-hasil riset orang-orang modern. Silahkan baca majalah buku tentang cara mendidik anak. Tapi bapak keliru dan sesat kalau tidak membuka Quran mendidik anak. Itu ada dalam Quran. Ada yang tahu? Seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi jago dalam mendidik anaknya, hebat dalam mendidik anaknya. Akhirnya dikasih nama surah dalam Al-Quran karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Siapa? Luqmanul Hakim. Bapak dapat hadiah. Ini hadiah, Pak. Silakan. Ini uang barakah. Nah, ambil. Nah. Ada juga sebut di sana tadi Luqmanul Hakim, tapi jauh tidak dapat hadiah. Itu hikmahnya, Pak. Kalau dengar ceramah dekat-dekat, Pak, dapat uang. Itu hikmahnya. Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam Quran karena dia hebat dalam mendidik anaknya. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Yang pertama dia didik anaknya apa? Ya bunayya, la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Yang pertama diajarkan anak kita akidah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dulu diajarkan. Bagaimana aplikasinya itu akidah? Termasuk keyakinan tentang 3 hal. Perbaiki akidahnya anak kita ini. Apa itu? Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah, ajal itu di tangan Allah. Nah, rezeki itu di tangan Allah. Biar kau setengah mati, kau pakai akalmu, kau pakai kakimu, kau pakai tanganmu. Kalau bukan rezekimu tidak masuk ke kantongmu. Sebaliknya, biar kau tidak kerja keras, kau hanya buka toko sederhana, tapi karena rezekimu datang dari Allah, tidak ada yang bisa halangi kamu. Itu akidah. Nah, cuma kita jarang ajar anak kita begini. Coba Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam tua, dia kumpul anaknya. Apa dia tanyakan anaknya? Anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati, nak apa kamu sembah? Kita kalau tua apa kita bilang sama anak tak? Nah, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau mati karena apa kamu makan? Saking makannya saja anak tak kita pikir. Padahal tidak ada orang mati kelaparan di sini. Ada mati kelaparan di sini? Tidak ada, Pak. Nah, pertama didik anak kita adalah akidahnya. Bagaimana sebenarnya kewajiban orang tua kepada anak? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Artinya apa?
berdosa kalau dia tidak lakukan kepada anak. Apa itu? Satu, beri nama yang baik. Begitu lahir anak tak kasih nama yang baik. Ada bilang gitu, orang bilang, apa arti sebuah nama? Oh, bodoh itu kalau ada orang bilang begitu. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak di sini. Bagaimana kita mencoblos caleg? Kalau tidak ada namanya. Bagaimana bapak mau telepon saya ceramah kalau bapak tidak punya nama? Halo, ada ustaz? Ustaz yang mana? Ada itu yang pendek. Oh, banyak itu ustaz pendek di Makassar. Bagaimana? Nama itu penting dalam Islam. Nama adalah doa. Ketika anak namanya mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Ketika panggil temannya, oh mutmainnah, itu berarti orang, wahai kau jiwa yang tenang. Nama adalah doa.